Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Pak Guru harapkan kalian untuk memungut dan melihat sampah di bawah kolong mejanya anak. Mohon dipungut sampahnya dan dibuang di tempat sampah. Ya, baiklah, karena tadi kita sudah membersihkan meja, kolong meja dari sampah dan lain sebagainya. Sekali lagi Pak Guru harapkan untuk meluruskan meja dan bangkunya anak. Diluruskan. Sudah lurus? Ya, sudah lurus. Alhamdulillah. Soalnya kita tidak akan belajar dengan nyaman kalau kita tidak mengkondisikan kelas kita dalam suasana kelas yang bersih, suasana kelas yang nyaman, kemudian suasana kelas yang rapi. Nah, kalau sudah bersih dan rapi seperti ini, jadinya kalau kita menerima pelajaran itu dengan suasana dengan hati yang ikhlas dan lain sebagainya. Paham? Ya. Sebelum mulai belajar, Pak Guru harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya, ketua kelas ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita menerima ilmu nanti dengan ikhlas, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum mulai pelajaran, Pak Guru akan melakukan absensi kehadiran ya. Adelsa Okta Ati Safitri sakit. Ahmad Subaidi, Alvan Effendi, Anas Wijaya, Anissa Maulida, Armi, Asil Sarim, Aulia Dwi, Ceria, Cici, Deti, Elsa Silsila. Oh ya, izin tadi ya. Kemudian Elvina, Endang, Eril Aryansah, ya, Ferli Febriansah, ya, Meisha Fuji, Nindi, Onaisla, kemudian Nur Hidayatul Aulia, Paras Ayu, masih izin ya, Putri Yasmin, Rana, Randy Saputra, Resdayanti, Rizka Nindya sakit, Rofilah, Sari Pujastuti, Suharis, Yandi Wahyudi, dan Yoga Saputra. Ya, hadir Yoga ya. Sebelum itu
Pak Guru ucapkan selamat kepada kalian karena telah naik ke kelas 11. Jadi Pak Guru ingin kalian memberikan aplaus untuk kita karena telah naik kelas 11 ya. Ya. Kemarin kita telah melalui tahap di kelas 10 dengan pelajaran yang luar biasa, dan sekarang kita akan memulai pelajaran baru di kelas 11 dengan materi nanti yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu bab pertama terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum itu Pak Guru akan sedikit mengingatkan bahwa dalam pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat ini, nanti Pak Guru akan melakukan beberapa penilaian. Yang pertama, nanti Pak Guru akan mengambil penilaian pengetahuan, di mana nanti Pak Guru akan mengambil bagaimana nanti pengetahuan kalian selama proses belajar mengajar, baik dari segi mengerjakan tugas, dari segi kalian aktif dalam belajar mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian sikap itu ada dua, sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap sosial itu adalah sikap bagaimana kalian berperilaku dengan sesama teman, berperilaku dengan guru, tutur kata kalian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah sikap spiritual. Nah, ketika seperti tadi kita disuruh untuk berdoa, apakah kalian berdoa atau tidak, itu termasuk dalam kategori sikap spiritual. Nah, nanti juga ketika jam istirahat, apakah kalian pergi sholat atau tidak, itu nanti masuk kategori sikap spiritual. Dan yang terakhir itu yang namanya penilaian keterampilan. Nanti penilaian keterampilan itu Pak Guru akan menilai bagaimana nanti kalian dalam melakukan diskusi, bekerja kelompokkah, ataukah kalian hanya duduk memperhatikan teman, atau kalian mungkin hanya berbicara yang tidak dari topik yang akan didiskusikan. Itu termasuk dalam kategori diskusi. Intinya kalian kompak dalam melakukan diskusi. Paham? Paham. Ya. Baiklah, Pak Guru akan menampilkan sedikit PPT dan kita akan membahas terkait dengan KIKD tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, baiklah, itu slide PowerPoint yang akan Pak Guru tampilkan. Bisa lihat di depan itu? Bisa. Ya. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian KI dan KD-nya. Yang pertama itu 3.1. Bisa baca semuanya? Bisa. Bisa, tolong bacakan bersama Pak Guru. Menganalisis yang ke 4.1. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk yang pertama, nanti Pak Guru harapkan kalian sebagai siswa itu mampu untuk menjelaskan pengertian hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, pengingkaran dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian nanti Pak Guru harapkan kalian mampu untuk mengklasifikasikan faktor penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir itu terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu untuk KIKD maupun tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelum itu, Pak Guru ingatkan kembali bahwa kita sebagai siswa jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ibarat kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya kita jangan merasa bosan untuk menuntut ilmu, karena ilmu sesungguhnya itu baik untuk kehidupan kita, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang masa depan. Paham? Paham. Ya, dari tujuan pembelajaran ini, nanti Pak Guru harapkan kita mampu untuk mempraktekkan apa yang akan kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari.
maupun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Oke? Ya. Selanjutnya, untuk yang pertama terkait dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, pernah dengar yang namanya hak? Pernah. Ada yang tahu apa itu hak? Ya, silakan. Sesuatu yang dimiliki seseorang yang bersifat mutlak. Ya, hak adalah seperti yang dikatakan teman, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat mutlak. Ada yang lain? Hak. Apa itu hak? Tidak mungkin kalian memiliki pendapat yang sama dengan temannya. Menurut kalian lah, apa itu hak? Selain sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat mutlak. Ada yang lain yang ingin memberikan definisi tentang hak? Sepengetahuan kalian lah. Oh ya, berdiri anak. Berdiri dulu. Hak tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Ada yang lain lagi? Tapi sebelumnya Pak Guru harapan untuk memberikan tepuk tangan untuk teman-temannya yang telah memberikan pendapat. Ada yang lain? Baiklah, kalau tidak ada Pak Guru menyimpulkan dari temannya, hak adalah sesuatu yang wajib atau mutlak tadi ya, dimiliki oleh seseorang. Kemudian hak adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Intinya hak adalah sesuatu yang yang kita miliki. Yang kita miliki yang tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain, baik dari segi pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa maupun dari yang lainnya. Itu pengertian hak ya. Kemudian pernah dengar kata kewajiban? Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Ayo, apa itu kewajiban? Ya, silakan, Suharis. Kewajiban adalah yang harus kita lakukan dan menjadi kegiatan kita atau milik kita yang harus terdefinisi setiap hari. Oh ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kegiatan yang akan kita lakukan setiap hari. Itu adalah kewajiban. Ada yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Hak adalah segala sesuatu. Kewajiban anak. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oh ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, intinya ada kata dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kalau kita melaksanakan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan asal-asalan. Berarti kalian paham terkait dengan definisi hak dan kewajiban ya? Atau enggak, siapa yang bisa memberikan contoh hak? Ya, silakan. Yang itu dulu, belakang. Ini Pak, Ya. contoh kewajiban yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Hak dulu. Contoh hak. Belajar Pak, Oh ya, hak untuk belajar. Kewajiban juga itu termasuk dia. Haknya? Ya. Hak untuk berpendapat. Tadi temannya menyebutkan contoh dari kewajiban melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian hak untuk berpendapat. Contoh hak lagi. Siapa? Ini dulu. Hak. Untuk memeluk agama. Ya, hak untuk memeluk dan memilih agama. Contoh hak apa anak? Ini dulu. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Oh ya. Ini Diperlakukan secara adil di masyarakat. hak diperlakukan secara adil di masyarakat. Oh. Apa? Hak menikah. Hak untuk menikah, betul itu. Hak untuk menikah atau melanjutkan keturunan itu dia. Ya. Hak untuk berpendidikan, betul itu. Itu termasuk dalam kategori hak. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban. Tadi kan sudah kewajiban yang disebutkan oleh temannya satu, kewajiban untuk melaksanakan ibadah, ya. Ya, sholat 5 waktu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Menghargai semua perbedaan antara kita dan orang lain. Ya. Wajib untuk menghargai satu sama lain. Ya, silakan. Ya, wajib untuk memenuhi janji. Kalau sudah berjanji, wajib untuk dipenuhi atau ditepati, betul-betul. Jadi kalian paham ya, pengertian hak itu apa? Kalian paham contohnya apa? Pengertian kewajiban dan contohnya kewajiban itu apa? Paham? Ya, sekarang kita akan lanjut.
Ya, baiklah. Tadi kita sudah menyebutkan pengertian hak dan pengertian kewajiban sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, sedangkan menurut buku itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bisa bacakan anak? Coba. Silakan. Definisi hak. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun, ya. Silakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, sedangkan menurut undang-undang itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa ya, yang wajib untuk dilindungi, dihormati dan dihargai dan dilindungi oleh negara. Paham? Itu menurut Undang-Undang Nomor 39. Nah, selain dari pengertian dan definisi tersebut, hak juga itu memiliki ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, itu hak bersifat apa? Hakiki. Yang kedua, universal. Yang ketiga, dan yang terakhir, apa itu hakiki? Ya, silakan. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ya, artinya sudah ada sejak lahir. Artinya itu tidak bisa diganggu-gugat oleh orang, bukan yang diberikan oleh orang itu, melainkan langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Itu bersifat hakiki. Kemudian yang kedua, universal. Ya, silakan. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ya, artinya itu bersifat menyeluruh. Tidak hanya berlaku untuk diri kita maupun di negara kita, melainkan nanti juga berlaku untuk negara yang lain, itu hak asasi manusia. Artinya bersifat universal. Kemudian, Tidak dapat dicabut. Ya. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. ya, tidak dapat dicabut. Contohnya, untuk hak untuk hidup itu tidak boleh dicabut sembarangan oleh orang lain. Anggaplah mungkin Tejo itu ingin melakukan membunuh orang, nyawa orang. Nah, itu tidak bisa itu. Tidak bisa semerta-merta kita itu mencabut nyawa orang lain. Itu termasuk dalam kategori nanti masuk dalam kasus pelanggaran HAM. Nanti kita bahas. Kemudian yang poin terakhir. Tidak dapat dibagi. Ya, ini dah. Tadi 2 cewek ya. Sekarang 2 cowok. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya? Ya, itu artinya tidak dapat dibagi. Atau enggak ginilah, hak untuk mencintai dan dicintai. Kan tidak mungkin kita untuk membagi cinta kita kepada orang lain. Ini dah cinta saya buat kamu. Itu maksudnya tidak bisa dibagi. Jadi paham untuk ciri-ciri hak ya? Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk substansi hak dan kewajiban asasi manusia itu ada 3. Yang pertama itu hak dalam Pancasila. nilai dasar Pancasila. Itu yang pertama dalam nilai dasar Pancasila. Nah, kalian masih ingat nilai-nilai dasar Pancasila ada apa saja? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bangsa adil beradab. 3, 4. Dan yang terakhir adalah ya, itu adalah dalam nilai dasar Pancasila. Nah, sesuai dengan nilai dasarnya, ketuhanan yang Maha Esa, wajib memeluk agama, tadi seperti yang kita sebutkan di awal-awal dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya tidak ada yang namanya pilih kasih antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, apa itu nilai instrumental? Pak. Ya. Penjabaran atau peraturan. Ya, nilai instrumental itu adalah penjabaran dari peraturan atas nilai-nilai dasar Pancasila. Itu nilai instrumental. Contohnya kan di buku itu ada menurut Undang-Undang
NKRI tahun 1945 dalam pasal 28A sampai 28J. Kemudian ada lagi itu menurut undang-undang apa itu? Nomor 2, Undang-Undang NI 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sampai dengan yang lain. Intinya, nilai instrumental itu terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM. Paham? Paham. Nah, yang terakhir itu tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, itu maksudnya dalam praktek kita dalam kehidupan sehari-hari maupun berbangsa dan bernegara. Intinya itu kalian paham ya terkait dengan praktek yang kita lakukan. Contohnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghormati antara umat yang satu dengan umat yang lain. Ketika temannya melaksanakan ibadah, kita jangan ganggu. Seperti itu. Paham kan? Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian kita akan membahas dan masuk dalam materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pada pembahasan kali ini, Pak Guru nanti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan Pak Guru akan menampilkan video macam-macam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nanti Pak Guru harapkan dalam kelompok tersebut kalian nanti untuk melihat itu termasuk dalam jenis kasus apa, kemudian pelanggaran yang dilanggar itu apa, hak yang dilanggar itu apa, kemudian penyebab terjadinya pelanggaran itu apa, dan cara untuk menyelesaikannya seperti apa. Nah, Pak Guru harapkan nanti setiap kelompok itu bekerja sama dengan baik. Tidak ada yang namanya hanya beberapa teman yang melaksanakan diskusi, melainkan semua kelompok itu aktif dalam berdiskusi. Seandainya nanti ada sedikit hal yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan. Mengerti? Mengerti. Ya. Pak Guru akan membagi kelompoknya dulu. Jumlahnya berapa tadi? 35. 35. Yang hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 27 ya. Pak Guru bagi 5 kelompok. 5 ya. Masing-masing 5. Ya. Untuk pembagian kelompoknya, yang ketua kelompok itu adalah yang mendapatkan peringkat 1 sampai dengan 5. Itu adalah ketentuan dalam pembagian kelompok. Nanti biar seimbang dalam pembagian kelompok. Tidak hanya yang pintar dan tidak hanya yang tidak bisa. Melainkan semuanya itu balance antara yang bisa dan yang tidak bisa. Biar jalannya diskusi kelompok itu berjalan dengan baik. Oke? Tapi Pak, peringkat 1 nggak ada. Oh ya, gampang nanti. Bisa disesuaikan dengan kondisi. Untuk kelompok pertama itu kelompoknya Elsa ya. Nanti diikuti oleh yang lain atas nama Asil, Aulia, Cici, Ahmad Subaidi dan Alfan. Kelompok kedua Alfan sakit, Ahmad Subaidi. Alfan sakit aja. Oh ya, Alfan sakit. Nanti dah Alfan diganti sama Yandi nanti. Kemudian kelompok yang kedua, yang juara 2 kemarin siapa? Atas nama? Naisila itu ketua kelompoknya bersama Nindi, Paras, Prasasti, Yoga, dan Randy. Yang juara 3, Enda ya. Nanti Endang kelompoknya Aulia dan lain. Begitupun dengan nanti yang kelompok kelima ya. Suharis itu sisa dari kelompok yang kelompok 4 nanti masuk ke dalam kelompoknya Suharis. Nah, jadi Pak Guru harapkan atas nama kelompok yang telah Pak Guru bacakan tadi untuk segera membentuk kelompok sesuai dengan yang Pak Guru bagikan. Nanti usahakan diskusinya dengan diskusi yang kompak ya. Silakan.
Ya udah bagi dah kelompok. Ya, lanjut Yus. Apa, Pak? Buka ada, Bu? Sudah, Pak. Baiklah, untuk analisisnya Pak Guru akan menampilkan video beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Nanti untuk pengerjaannya kalian perhatikan video di depan dan nanti mengisi sesuai dengan lembar kerja yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Ya, Pak Guru buka dulu videonya. Ya, ini video yang pertama. Kalian lihat dulu video yang pertama ini. Ya, perhatikan videonya dengan seksama ya. Nanti kalian jawab sesuai dengan tugasnya itu, tugas kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusinya. Nah, itu untuk video yang pertama. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video yang kedua. Ya, itu sinopsis kejadiannya. Mohon disimak baik-baik ya. Nanti kalau nggak disimak itu kalian tidak bisa menjawab.
Ya, ada itu. Yang berhutang yang mukul itu. Nah mungkin yang nagih yang mukul. Nah, intinya itu sampai mayatnya dilihat orang-orang ya. Kemudian ini kasus yang ketiga. Sebelumnya pernah dengar kasus Munir, kasus dan lain sebagainya, itu kasus-kasus besar yang dulu. Ya, itu dah. Nah, kita juga akan membahas masalah itu ini. Kasus Trisakti, pernah dengar kasus Trisakti? Nah, itu dalam kasus itu termasuk dalam pelanggaran HAM itu. Nah, itu kasus Marsina, tragedi Trisakti, kerusuhan Tanjung Priok 1984. Kasus pertama Trisakti itu. Ini ya, untuk kasus Trisakti, ini lihat keterangannya ini. Ya. Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi pukul 11.00 WIB. Nah, di situ terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat yang menyebabkan ada beberapa mahasiswa yang meninggal itu. Ya. Jangan lupa sambil diisi lembar tugasnya sambil diamati videonya. Tidak apa-apa. Kan mereka demo karena ada peraturan pemerintah itu yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Kadang ada peraturan pemerintah pada masa itu terlalu memberatkan masyarakat, BBM, harga sembako dan sebagainya itu dulu. Ada masa-masanya Soeharto dulu itu. Nah, sehingga kan karena tidak ada karena tidak ada kondisi yang membaik, ya mahasiswa itu melakukan demo terkait dengan itu. Ada juga hal yang lain terkait dengan sistem pemerintah yang kurang adil mungkin dulu itu. Tapi diblokade oleh aparat dan lain sebagainya. Pada zaman itu juga terjadi kasus itu. Kadang aparat bersenjata itu mengeluarkan tembakan yang menyebabkan ada beberapa mahasiswa yang ikut terbunuh karena kasus itu. Nah, nanti kalian kan mengkaji kira-kira itu termasuk dalam pelanggaran HAM atau enggak. Nah, itu kami dibunuh bangsa sendiri. Itu contoh-contoh fotonya itu. Kami dibunuh bangsa sendiri. Pada saat Trisakti itu. Pahamlah maksudnya apa itu. Kemudian Marsina ini. Nanti diskusinya kalian sesuaikan dengan kasus itu. Kasusnya apa, pelanggarannya apa, penyebabnya apa, solusi. Itu halaman ini tuh.
Hak yang dilanggar itu apa? Penyebabnya apa? Penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ya mana-mana dah. Penyelesaiannya bisa menurut kalian, bisa menurut undang-undang. Kenapa? Sebelum itu, Kejo, cepat ke sana. Wah, ini Pak Guru suruh kasih tidur, kamu nggak mau ini. Itu dipresentasikan di tidur atau mau Menunjukkan diri bisa. Jangan lupa yel-yel ya. Wah, Pak Guru juga minta tolong nanti bacain jawabannya kemarin itu. Bisa. Masukkan bajumu. Video yang pertama tadi kan masalah bullying itu. Yang kedua kan masalah pembunuhan karena kasus hutang. Nah, ini kan video ini bukan yang ini yang ketiga? Ini kan yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini kan ada banyak kasus tadi, Trisakti, kasus Marsina, Tanjung Priuk dan lain sebagainya itu. Nanti sama sih kayak yang tadi itu. Nah, kasusnya apa? Kan ini kalau yang ini kan sudah jelas kasusnya apa toh? Nah, kemudian tinggal hak yang dilanggar dari kasus itu apa. Yang pertama kan sudah jelas tadi, hak yang dilanggar. Ya, nah nggak maksudnya dalam ini, kan dalam video yang ini ada beberapa kasus ini. Nanti pilih dah mana yang mau diambil juga. Marsina kah, kemudian kasus kah, paham? Oke. Nah, sesuaikan dengan itu ya, yang tadi itu. Jangan lupa. Yang tadi kan sudah Marsina, yang ini apa tadi ya?
Pembantaian warga muslim. Ya, ini kan? Ya, pembantaian warga muslim di Tanjung Priuk. Nah, itu kasus Tanjung Priuk itu tentang pembantaian warga muslim di Tanjung Priuk. Wah, ini tragedi yang luar biasa ini. Nah, itu untuk beberapa videonya ya. Jadi, Pak Guru harapkan sekarang kalian mengerjakan sesuai dengan RK yang itu. Tugas yang ada. Nanti kalau sudah selesai, mohon untuk dipresentasikan. Silakan dikerjakan ya. Ya, tadi sudah kita nonton videonya. Ya, nanti mana-mana kalian mau presentasi terkait dengan kasusnya itu. Bisa semuanya, bisa beberapa, dan lain sebagainya. Kasusnya video yang Pak Guru tampilkan 3, tapi dalam satu video yang terakhir itu ada 4 kasus. Kasus yang pertama Trisakti, kasus yang kedua Marsina, kemudian Tanjung Priuk. Trisakti, Marsina, yang ketiga itu Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu pembunuhan massal warga muslim itu ya. Sah, 2. Ya. Yang mana nanti? Kita yang pembulian sama pembunuhan, terusnya siapa sih? Pembantaian di Tanjung Priuk. Itu Tanjung Priuk itu pembantaian warga muslim ya. Ya. Ini tuh Pak. Iya. Bisa dibaca Pak? Bisa sih. Ini apa lanjutannya? Menghargai apa dulu? Menghargai sama teman. Sama teman ke apa ke, intinya kata-katanya janganlah rancu. Penyelesaiannya itu bisa menurut kalian, bisa menurut undang-undang juga iya, pemerintah juga iya, terserah dah. Intinya penyelesaiannya adalah solusi di antara kasus itu. Nanti kalau pas presentasi penyelesaian menurut kelompok kami adalah ini.
Ya, baiklah, tadi kita telah mengamati dengan seksama beberapa video kasus pelanggaran HAM yang Pak Guru tayangkan di PowerPoint dan di video. Nah, tadi juga kalian telah melakukan diskusi kelompok terkait dengan menganalisis kasus itu termasuk dalam kasus apa, kemudian pelanggaran hak yang dilanggar itu apa, penyebabnya apa, dan cara penyelesaiannya itu seperti apa. Itu kalian sudah melakukan diskusi kelompok bersama. Nah, selanjutnya Pak Guru harapkan untuk beberapa kelompok yang telah siap untuk mempresentasikan hasil dari analisis yang telah dilakukan tadi. Ada kelompok yang sudah siap untuk melakukan presentasi? Ada. Oh ya, silakan kelompoknya Suharis ya. Jangan lupa nama kelompok disertai dengan yel-yel yang meriah. Ya, silakan. Nah, untuk kelompok yang lain, mohon didengarkan dengan seksama dan mungkin akan ada namanya sesi tanya jawab kalaupun ada nanti. Ya, silakan kelompoknya Suharis. Yang lainnya dengarkan ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok Bombardir. Bum bum bum. Wah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Ya, silakan. Yang lainnya dengarkan dengan seksama. Yang pertama yaitu kasus bullying atau pembulian. Ya. Nah, di sini pun ada hak-hak yang dilanggar. Yang pertama itu hak kebebasan dan juga hak kenyamanan. Lalu penyebabnya itu yang pertama adanya rasa egois dan juga kurangnya rasa saling menghargai sesama teman. Nah, adapun penyebabnya tadi saya katakan ya di pertama, yaitu rasa egois dan juga kurangnya saling menghargai sama teman itu. Berikutnya yaitu penyelesaiannya. Untuk penyelesaian sendiri, yang pertama tanamkan rasa solidaritas dan rasa kemanusiaan sesama teman, dan juga meningkatkan etika dan juga sopan santun. Ya. Untuk kasus yang kedua, hutang yang mengakibatkan pembunuhan. Ya. Hak yang dilanggar, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan milik sendiri, dan juga adapun penyebabnya itu yang pertama masalah ekonomi, tidak adanya rasa puas, tidak adanya rasa kemanusiaan, dan memiliki sikap egois. Adapun penyelesaiannya, yang pertama harus memiliki rasa sadar diri, juga harus memiliki rasa simpati dan memiliki kesadaran untuk mengembalikan hutang yang telah dia pinjam. Oh ya, sebagai kewajiban yang berhutang ya. Ya, sebagai kewajiban yang berhutang. Ya. Kasus yang ketiga yaitu pembantaian warga muslim di Tanjung Priuk. Ya. Hak yang dilanggar itu hak keagamaan, hak kemanusiaan, dan hak kehidupan. Nah, penyebabnya kurangnya rasa toleransi antar umat beragama, tidak adanya rasa pri kemanusiaan. Untuk penyelesaiannya itu tanamkan sikap toleransi dan juga peduli antar sesama. Oh iya. Dan juga rasa kemanusiaan dan juga antar umat beragama. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih kebanyakan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berikan tepuk tangan untuk kelompoknya.
Presentasi yang luar biasa. Selanjutnya ada kelompok lain yang ingin melakukan presentasi. Karena Anda mungkin semuanya memiliki persepsi dan analisis yang sama sesuai dengan yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Ada yang lain? Oh ya, silakan kelompok. Jangan lupa yel-yel yang meriah ya. Assalamualaikum. 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Terus nama kelompok kita yaitu Bedah Rumah. Ya. Wah, Masya Allah, bedah rumah ya. Ya, silakan lanjutkan dengan presentasinya. Asal jangan bedah hati ya, bedah rumah. Nggak bisa bedah hati, Pak. Oh iya. Karena sudah ada yang punya. Wah, yaudah. Silakan. Kasus yang kita ambil yaitu bullying atau yang sering yang disebut bullying. Ya. Hak yang dilanggar rendahnya kesadaran HAM. Penyebabnya adalah pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Penyelesaiannya adalah berperilaku adil dengan semua orang dan tidak membedakan agama, ras, suku, dan bangsa, dan lain-lain karena kita semua itu sama. Ya. Terima kasih. Sama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang telah berpresentasi. Oh, masih ada kasusnya? Oh ya, silakan dilanjut. Tadi pertama bullying ya. Oke, di sini kita mengangkat kasus pembunuhan yaitu seperti kasus Sambo. Sambo ya. Oh ya, itu kasus yang baru terjadi pada saat ini ya, yang lagi viral ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Sebelumnya berikan tepuk tangan untuk temannya ini. Ya. Kasus Brigadir Joshua itu melanggar sila. Hak yang dilanggar, hak untuk tidak disiksa, hak atas hidup, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa atau pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Penyebabnya, sila yang dilanggar sila kepertama menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Karena dalam agama Islam, pembunuhan dilarang keras, terutama dalam penghilangan nyawa sesama manusia, itu pasti melanggar sila ke-1. Sila kedua dan sila kelima. Tak serius tangani kasus kematian Brigadir J. Sambo dinilai langgar kode etik polisi, buat keterangan berbeda, penyalahgunaan senjata api, terlibat dalam pembunuhan anak buah. Serta solusi dari saya, dari kelompok kami, penyelidikan terhadap tindakan pidana menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua harus terus berjalan untuk mengungkapkan masalah secara tenang agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini bisa menjadi uji coba terhadap penggunaan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice, penghalangan keadilan bagi pelaku yang terlibat. Terima kasih. Ya. Sebelumnya berikan aplaus. Ya. Tadi temannya mengangkat dua kasus, yaitu kasus bullying dan kasus Sambo. Masih ada? Penutup. Oh ya, silakan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kelompok selanjutnya silakan melakukan presentasi. Ya, silakan. Jangan lupa disertai dengan yel-yel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai kelihatan bajunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sate Mole. Masya Allah, sate mole ya. Sate mole. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai HAM dalam kasus bullying dan kasus Trisakti 12 Mei 1998. Oh ya. Yang pertama, kasus bullying. Hak yang dilanggar dalam kasus bullying adalah hak untuk tidak diganggu atau merasa aman. Penyebabnya adanya rasa iri, dengki, dendam, dan egois, maupun tidak adanya toleransi, maupun adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Penyelesaiannya meminta kepada pihak sekolah atau wali kelas untuk memberi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk menyadarkan pembuli bahwa hal tersebut dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, kasus Trisakti 12 Mei 1998. Hak yang dilanggar yaitu hak untuk berpendapat dan hak untuk hidup. Penyebabnya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyelesaiannya berbicara dengan kepala dingin kepada pemerintah. Pemerintah harusnya mendengar aspirasi dari masyarakat dan tidak membuat keputusan yang memberatkan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. 1, 2, 3. Anything makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai pantun ya terakhirnya, luar biasa. Closing yang luar biasa. Ya, kelompok selanjutnya. Silakan. Silakan. Jangan lupa ya. Ya Pak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Dari kelompok mana, Kak? Kamu nanya, kami dari kelompok mana? Kami dari kelompok Dilan ya. Masya Allah, kamu nanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus yang ada di layar PowerPoint. Yang pertama ada kasus bullying atau pembulian. Hak yang dilanggar yaitu hak mendapatkan rasa aman. Penyebabnya yaitu tidak menghargai perbedaan dan egoisme. Penyelesaian yaitu melaporkan dan meminta perlindungan kepada pihak yang berwenang seperti guru BK. Ya. Yang kedua ada kasus hutang berujung pembunuhan. Yang hak yang dilanggar yaitu rendahnya kesadaran HAM, penyebabnya yaitu egoisme dan sikap tidak mau tahu. Penyelesaiannya yaitu mengurangi kebiasaan berhutang dan melaporkan pada pihak yang berwajib seperti polisi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Kelompok selanjutnya yang akan melakukan presentasi. Sudah selesai kelompoknya tadi ya? Tadi sudah selesai, sekarang kelompok terakhir ya? Ya. Silakan kelompok terakhir untuk melakukan presentasi. Jangan lupa disertai dengan yel-yel. Nanti jika ada pertanyaan dari beberapa kelompok, silakan mengajukan pertanyaan. Tanya. Pakai. Milu baca itu. Aku ini. Apa sih pelanggaran?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Mawar. Merah merona. Masya Allah. Kami dari kelompok Bunga Mawar merah merona. Berwarna? Oh iya iya. Silakan. Perkenalkan, saya Endang Kurniawati, perwakilan dari kelompok Mawar Merah. Kasus pertama di sini pembulian atau bullying, hak yang dilanggar, rasa kenyamanan dan rasa tidak menghormati. Terus penyebabnya adanya rasa tidak menghargai dan adanya rasa egois. Penyelesaiannya itu melaporkan ke pihak sekolah agar bisa diatasi. Terus kasus kedua itu mengenai piutang mengakibatkan pembunuhan. Hak yang dilanggar mengenai pelanggaran hak berat. Terus penyebabnya kurangnya rasa sadar diri dan penyelesaiannya melaporkan ke pihak yang berwajib. Oh iya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari beberapa kelompok. Sebelumnya Pak Guru harapkan untuk memberikan aplaus untuk kita semua. Presentasi yang luar biasa. Nah, sebelum itu tadi teman-temannya sudah melakukan presentasi dan lain sebagainya. Nah, dari kelompok-kelompok, tiap kelompok, apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan hasil presentasi dari teman-temannya tadi? Kalaupun ada, silakan. Ya, nama, jangan lupa nama ya. Perkenalkan, nama saya Nurdiatul Aulia. Saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompok 2, saya boleh minta tolong nggak untuk kasus yang kedua itu dibaca? Kasus utang berujung. Apa baca? Yang keras ya. Baik, di sini kan kita dikasih kasus ujang. Duduk saja. Utang berujung kepada pembunuhan. Ya, utang berujung pada pembunuhan. Ya. Boleh dibacakan penyebab hak apa yang dilanggar dan penyelesaiannya? Ya. Oke, di sini adanya hak yang dilanggar itu adalah hak untuk hidup di dunia, hak untuk mendapatkan apa yang menjadi kepunyaannya. Itu aja sih hak yang Ya, bagi yang penyebabnya. Dan penyebabnya itu adalah rasa egoisme kepada yang melanggar hak orang tadi. Rasa egoismenya yang tidak mau memperhatikan orang lain dan hanya ingin menang sendiri. ya. Maaf, berarti saya salah dengar. Apa penyebab kasus pertamanya tadi? Kasus pertamanya, penyebabnya itu tidak dapat menghargai perbedaan dan hanya mau menguntungkan diri sendiri tanpa Tadi ada perbedaan kan? Tidak seperti itu tadi, Pak. Ada penyebab yang sebuah hak yang sekiranya menjadi penyebab dari itu. Makanya saya bertanya, ternyata saya salah dengar. Oh ya. Tadi keliru ya. Ada kelompok yang lain yang ingin melakukan yang bertanya? Ya, silakan. Duduk aja anak. Duduk aja anak. Sebut nama. Ada beneran dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Randy Saputra dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok. Sebelumnya anak Randy bisa masukkan bajunya dulu. Wah, kenapa bajunya dikeluarkan padahal sudah disuruh masukkan? Masukkan bajunya. Cepat. Cepat, masukkan bajunya. Kita harus melaksanakan yang namanya disiplin ya. Disiplin waktu dan kerapian itu penting. Bajunya itu keluar sendiri ya. Randy Saputra.
Sudah rapi, alhamdulillah. Itu kan ganteng. Lanjut. Maaf sebelumnya. Ini bukan pertanyaan untuk kelompok 4 saja sih, tapi juga untuk kelompok lain. Oh ya, semuanya. Tadi kan di kasus pertama itu kasus pembulian, terus ada tuh dikasih solusi untuk melapor kepada pihak berwajib sekolah. Nah, gimana kalau yang jadi korban pembulian ini tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib? Oh ya. Di sini kan ada kita bersosialisasi, pasti ada sih yang berani untuk melaporkannya. Contohnya di dalam kelas. Jadi di dalam kelas kita ya teman-teman, adalah pokoknya salah satu siswa yang merasa terintimidasi, tapi dia tidak berani untuk mengaspirasinya kepada guru ataupun wali kelas, tetapi kita sebagai teman kelas merasa kasihan dan pasti kita yang akan melapornya. Oh ya. Berarti Mohon. solusinya walaupun dia tidak berani itu bisa dibantu sama temennya melaporkan. Berarti kalau kalian tidak membantunya, berarti kalian juga tidak ada rasa Betul itu. Bagaimana Narendi? Jawaban dari temennya itu, kalaupun dia tidak berani untuk melaporkannya sendiri, nanti kan adalah dari temennya yang punya rasa solidaritas untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib seperti guru BP, guru dan lain sebagainya. Paham? Gimana Narendi? Setuju ya? Puas sih, tapi Iya. tidak ada solusi lain. Oh, tidak ada solusi. Kita dapatkan kan Anda pernah solusi dari kita, berarti kita Iya. Apakah Itu nggak sih. ada solusi lain lagi? Oh, mungkin dari kelompok Cuma yang satu lain solusinya. ingin menambahkan solusi yang disampaikan oleh kelompok itu. Tadi temannya itu menambahkan solusinya, yaitu kalaupun dia tidak berani untuk melaporkannya, maka kita sebagai temannya itu yang melaporkan. Pak, dia menanya solusi kepada kita, bukannya dia juga membahas. Enggak, dia bilang tadi Semua. Ya, berarti kan dia juga membahasnya, bukan? Berarti sekiranya kalian memiliki solusi tadi kan? Oh ya. Oh, ya kan dia menanyakan ada solusi lain, berarti. Bagaimana? Setuju Narendi? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok. Ya, sebelumnya berikan aplaus untuk teman-teman yang menjawab. Ada pertanyaan yang lain? Ya, kalaupun tidak ada pertanyaan, mari kita menyimpulkan bersama terkait dengan apa yang telah kita bahas dari awal pembelajaran sampai dengan kita melakukan presentasi dan lain sebagainya. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Mulai dari hak sampai dengan kasus dan solusi. Baiklah, ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan pada pagi ini? Bisa angkat tangan? Oh ya, silakan anak. hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang Dulu saling anak. berkaitan. Pertama itu, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah begitu dia aturannya. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi orang lain. Ya. Sudah? Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, itulah kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan untuk temannya. Ada yang lain yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang telah kita pelajari? Ya, silakan. Kesimpulannya ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah
Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Tadi teman-temannya sudah memberikan kesimpulan, tapi itu masih kurang beberapa aspek itu terkait dengan pelanggaran HAM-nya. Kita tadi sudah membahas terkait dengan pelanggaran HAM, faktornya dan lain sebagainya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oh ya, silakan anak. Untuk melengkapi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya ya, silakan. Kesimpulan dari saya dari kasus-kasus yang terjadi, salah satu cara untuk mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Terima kasih. Yang ingin menambahkan kesimpulan temannya, silakan. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan untuk pelanggaran HAM, adapun faktor-faktor penyebabnya, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya. Untuk faktor internal sendiri, yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang keduanya rendahnya kesadaran HAM. Ya. Dan yang ketiga sikap tidak toleransi atau tidak toleransi. Tidak toleransi, ya. Terus yang berikut yaitu faktor eksternal. Adapun penyebabnya itu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan juga penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir itu kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Ya, sebelumnya tepuk tangan untuk teman-temannya. Baiklah, dari beberapa kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman-temannya, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang ya, seperti hak untuk hidup dan lain sebagainya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, antara hak dan kewajiban asasi manusia itu harus ada yang namanya kausalitas sebab akibat. Jika kita hanya melaksanakan hak dan tidak dipenuhi kewajiban, begitu pula sebaliknya, jika kita hanya melaksanakan kewajiban dan tidak dipenuhi hak kita, maka itu akan terjadi yang namanya pelanggaran HAM. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus pelanggaran HAM itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal yaitu seperti sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Kalian paham? Paham. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru ingin sedikit bertanya sebagai evaluasi. Siapa yang bisa memberikan Pak Guru jawaban mengapa hak dan kewajiban asasi manusia perlu adanya harmonisasi? Ya. Karena untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Itu aja sih, Pak. Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk temannya. Itu yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, ini siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk menjawabnya? Jaminan HAM yang terdapat dalam Pancasila. Tadi kan sudah kita sebutkan itu. Ya, silakan.
Partai. Mana-mana, dalam nilai dasarnya ke, dalam nilai instrumental ke, atau dalam apa? Ada? Pada sila pertama. Ya. Pada sila pertama bahwa kita berhak memiliki agama tanpa ada paksaan. Kalau sila kedua, kita berhak mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Kalau sila ketiga, menjamin bahwa seluruh provinsi dan ibu kota yang ada di Indonesia bergabung dalam suatu ada NKRI. Kalau sila keempat, menjamin bahwa setiap masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dengan penuh tanggung jawab. Dan sila kelima, bahwa masyarakat berhak menerima keadilan yang sama dari pemerintah. Sekian, Pak. Sebelumnya berikan tepuk tangan untuk temannya. Ada yang ingin menambahkan? Sama ya? Ya. Jadi itulah beberapa contoh evaluasi yang dapat kita lakukan. Artinya kalian telah paham terkait dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan Pak Guru harapkan semoga nanti kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa? Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Pak Guru sedikit ingin melakukan refleksi. Nah, kira-kira menurut kalian, untuk pembelajaran yang Pak Guru lakukan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah menurut kalian pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Nah, atau ada hal yang kurang yang Pak Guru lakukan yang menurut kalian saran yang perlu Pak Guru perbaiki? Ada? Saya, Pak. Ya, apa anak? Saya rasa kita akan lebih aktif lagi pada pertemuan selanjutnya. Oh ya, terima kasih atas sarannya. Tepuk tangan untuk temannya. Ada yang lain? Ada saran yang lain? Ingin masuk. Masuk presentasi atau masuk apa? Oh iya dah. Intinya kita lebih aktif lagi ya. Ada saran yang lain? Apa? Lebih sering bertanya untuk menambah wawasan. Oh ya, kita lebih sering aktif dan sering mempunyai pertanyaan yang banyak untuk menambah wawasan. Nah, terima kasih atas saran yang telah diberikan kepada Pak Guru. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Pak Guru nanti harapkan kalian untuk mengerjakan tugas pada halaman 29. Nanti kalian, kan tadi kita sudah menyebutkan serta solusinya. Nah, untuk membangun harmonisasi itu, bagaimana cara kalian yang akan kalian lakukan? Mulai dari lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Paham? Ya. Baiklah, sebelum menutup, Pak Guru sedikit memberikan motivasi bahwa sekali lagi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita kita. Ingat, tujuan kalian belajar itu untuk apa? Kalaupun tujuannya untuk menjadi orang yang sukses, maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Paham? Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, mohon perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama.